Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 4 Chapter 1533 Armada Federasi Longma. Ada hal yang baik sebagai sisa-sisa dewa binatang, dan wajar untuk memanfaatkannya sebaik-baiknya. Dibandingkan dengan aspek lain, teknologi luar angkasa kapal perang klan Yukong hanyalah sampah. Kecepatan terbangnya pasti tidak cepat, tidak sedikit lebih buruk dari kapal serangan meteor dari Federasi Douluo. Benar-benar ingin berakselerasi, sederhana, lompatan luar angkasa, dan lompatan luar angkasa yang memakan banyak energi sistem ruang angkasa dapat berakselerasi secara alami. Konsep desainnya seperti ini. Pada saat ini, 33 kapal perang Skywings digantung jauh, diam-diam mengikuti kemajuan kapal perang. Dim Zuohan tinggal di kapal perang Skywings ke-33 dan bertanggung jawab untuk mengemudi. Dengan sistem siluman dari 33 kapal perang Skywings, tidak mudah bagi kapal perang Federasi Longma untuk menemukannya. Kecuali jika itu adalah Feng Hao dulu tingkat dewa super yang menggunakan pemindaian indera dewa ketika jaraknya dekat. Setelah tinggal di Tianlongsing untuk waktu yang lama, memimpin kapal perang lagi, dan kali ini kapal perang yang lebih besar, Lan Xuanyu masih agak bersemangat. Perasaan lama hilang ini sangat bagus. Sesuai dengan urutan Tianlonghui, tujuan perjalanan mereka adalah dekat asteroid yang lebih dekat ke langit dan bintang-bintang. Untuk menghindari turbulensi, jumlah kapal perang yang dimobilisasi untuk pertama kali tidak terlalu banyak. Tetapi untuk Guild Tianlong, lebih dari 8 ksatria naga telah dikirim. Ksatria naga lainnya tetap tinggal di Dragon Star untuk mencegah Crimson Domain tiba-tiba menyerang Dragon Star. Pegasus serupa, mengirimkan lebih dari 40% kekuatan tempurnya ke dalam persiapan. Namun, para dewa dan iblis berlengan delapan dan belalang sembah, yang merupakan ras pertempuran yang kuat, telah keluar dengan kekuatan penuh dan mereka telah dipersiapkan secara diam-diam. Mereka adalah jenis keberadaan yang dapat hidup tanpa tempat tetap. Selama mereka memiliki sumber daya untuk memberi makan mereka, mereka dapat tinggal di sana selamanya. Jadi sama saja di mana-mana. Posisi langit dan bintangnya memang cukup bagus. Lan Xuanyu pernah mempelajari peta bintang, dan planet ini hampir bisa dikatakan sebagai pusat dari seluruh galaksi Longma. Pusat ini adalah pusat 3 dimensi. Lokasinya sempurna, sehingga jaringan komersial Tianhexing dapat menyebar ke seluruh galaksi dan menjadi perlombaan bisnis terbesar. Perdana Menteri Tianhe sudah kembali saat ini, dan Ksatria Naga mengikuti, menagih biaya lelang inti Tianyang. Itu tidak dapat diselesaikan dengan sedikit uang dan sumber daya. Ia juga membutuhkan sarana tertentu untuk mengumpulkannya. Bukan hal-hal ini yang perlu dipedulikan Lan Xuanyu, dia hanya perlu menunggu untuk melihat apakah perang akan datang. Penerbangan kapal perang itu masih panjang dan membosankan seperti biasanya. Lan Xuanyu tidak menggunakan lompatan luar angkasa untuk mempercepat pendekatan. Lebih baik menyimpan beberapa kristal sumber kosong dan menggunakannya pada saat-saat kritis. Tahukah Anda, alasan mengapa kapal perang klan Yukong dilulukan sebagai salah satu kapal perang terkuat dari Federasi Ryoma adalah karena kapal tersebut dapat terus bertransmisi di luar angkasa pada saat-saat kritis dan meninggalkan medan perang. Yang diperlukan hanyalah konsumsi energi kristal sumber kosong dalam jumlah besar. Jadi kapal perang semacam ini dengan kekuatan ofensif yang tidak begitu menonjol akan menempati posisi yang begitu penting. Butuh 5 hari penuh sebelum kapal perang itu mendekati tujuan perjalanan ini. Ketika jarak sudah dekat, Lan Xuanyu telah menemukan bahwa lebih dari 300 kapal perang telah berkumpul di balik bayangan bagian belakang asteroid. Di antara kapal perang tersebut, terdapat 2 jenis kapal perang yang lebih eye-catching atau paling mencolok. Salah satunya adalah kapal perang yang berwarna ungu kehitaman dan berbentuk elips. Sekilas, kapal perang ini bukanlah keberadaan yang luar biasa, satu-satunya keuntungan adalah ukurannya yang besar. Sangat besar, panjangnya lebih dari 3 km, itu sebesar fregat kelas Raja Naga Manusia, dan lebih lebar dan lebih tinggi. Yang mengejutkan, kapal perang ini dilengkapi dengan baling-baling paling banyak yang pernah dilihat Lan Xuanyu. Pendorong utama di bagian ekor terdiri dari 16 pendorong. Dan di pinggang kapal perang, ada 24 pendorong seperti itu di sekitar kapal perang. Berapa banyak energi yang dikonsumsi kapal perang sebesar itu dan begitu banyak baling-baling selama penerbangan. Ini benar-benar astronomis. Apalagi, dia belum melihat sistem senjata apapun di kapal perang ini. Karena alasan ini, sambil terkejut, Lan Xuanyu memanggil Lan Bo.
Marsekal Lanbo, kapal perang apa itu? Dia menunjuk ke kapal perang yang telah diperbesar olehnya di layar. Lanbo berkata, itu adalah kapal pengangkut dewa dan iblis berlengan 8, kapal ini harus menjadi andalannya. Kapal pengangkut dewa dan iblis biasa hanya berukuran 1/10. Percepatan linier adalah yang tertinggi di Federasi Longma kami. Dewa dan iblis berlengan 8. Kapal pengangkut, dengan kata lain, kapal perang sebesar itu hanya untuk transportasi. Lan Xuanyu berkata dengan heran. Lanbo mengangguk dan berkata, ya, dewa dan iblis berlengan 8 memiliki kepercayaan diri yang kuat pada keefektifan pertempuran mereka sendiri. Mereka yakin bahwa senjata apapun tidak sekuat milik mereka. Ini juga merupakan arah dari dewa dan iblis berlengan 8. Mereka menolak teknologi apapun dan hanya percaya pada diri mereka sendiri. Ini juga menyebabkan mereka menjadi sangat kuat sekarang. Jika tidak mengalami kerugian besar di bawah serangan kapal perang yang kuat dari Federasi Manusia Douluo, mereka bahkan akan menolak teknologi. Lan Xuanyu mengerti. Tujuan bekerja sama dengan kapal perang sebesar itu adalah untuk mengirim dewa dan iblis berlengan 8 ke tempat yang ditentukan, dan kemudian bertarung dalam daging. Selain kata banteng, dia tidak dapat memikirkan hal lain. Seperti yang diharapkan, saya pikir saya adalah keberadaan para dewa dan setan. Di mana itu di sana? Dia menunjuk ke kapal perang jenis lain. Kapal perang ini memiliki penampilan yang mirip, tapi berbentuk persegi panjang. Bagaimana menurutmu mereka seperti versi peti mate yang lebih panjang? Ukurannya tidak sebesar kapal pengangkut dewa dan iblis, dan panjang setiap kapalnya adalah 500 meter. Di sekitar, itu sedikit lebih besar dari rata-rata kapal serbu meteor, tapi tidak sebesar kapal perang. Tapi jumlahnya sangat besar. Di antara 300 kapal pencari, lebih dari 150 adalah dari jenis ini. Jumlahnya masih cukup mencengangkan. Tahukah Anda, jumlah kapal penyerang meteor dalam armada luar angkasa Federasi Douluo tidak lebih dari lusinan, kurang dari 100. 150 kapal penyerang meteor besar ini memiliki level yang sama. Kapal perang berkumpul bersama, dan mereka terlihat berbaris rapi, dengan penampilan yang sama. Lan Xuanyu belum pernah melihat mereka selama perang terakhir dengan mereka. Lanbo berkata, itu adalah kapal pendaratan klan Mantis. Screen sangat kuat, terutama jago dalam pertarungan kontak. Apa itu pertarungan kontak? Lan Xuanyu bertanya dengan rasa ingin tahu. Baginya, Lanbo seperti rumah harta karun sekarang. Pria ini jauh dari familiar dengan berbagai kapal perang di Federasi Longma, dan akan lebih mudah baginya untuk memahami kapal perang ini. Sebelum Federasi Longma benar-benar meningkatkan kapal perangnya, sangatlah penting untuk memahami kapal perang sebelumnya ini. Lanbo berkata, kapal perang dari berbagai ras dibuat sesuai dengan karakteristik ras mereka sendiri. Suku Mantis pandai dalam pertempuran jarak dekat, dan jarak tempur jauh lebih pendek daripada jarak tempur 8 dewa dan setan yang berlengan. Mereka adalah yang terbaik dalam perang darat, dan jumlahnya sangat besar. Melihat begitu banyak kapal pendarat, mungkin ada lebih dari 500.000 pejuang mantis di dalamnya. Kapal pendarat mantis jenis ini dapat langsung masuk ke planet ini untuk bertarung. Desain semacam ini dapat membiarkan suku mantis dalam waktu singkat para prajurit telah menyelesaikan pendaratan. Jika mereka bertempur di alam semesta, mereka dapat meluncurkan sprint dalam waktu singkat, memungkinkan kapal perang dengan cepat mendekati kapal perang musuh untuk operasi pendaratan. Lan Xuanyu berkata dengan tercengang, bertempur. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Apakah pertempuran laut hanya mungkin? Belalang sembah memainkan pertempuran di luar angkasa dan benar-benar menang. Bisakah hal ini mendekati masa lalu? Jika ini bertemu dengan kapal perang Federasi Douluo, tanpa kapal induk, senjata utama kapal perang tersebut dapat meledakkan kapal. Tidak heran jika kapal perang seperti suku Mantis tidak muncul selama perang terakhir. Aku tahu itu tidak masuk akal. Seharusnya itu mengalami kerugian di tangan Federasi Douluo. Apakah Anda siap untuk mendarat di Tian Hexing kapan saja saat ini? Solen 4 Chapter 1534 Konferensi Militer. Lan Xuanyu bertanya kepada Lanbo tentang kondisi beberapa kapal perang lain dan memiliki pemahaman tertentu tentang kapal perang tersebut. Saya harus mengatakan bahwa kapal perang galaksi kuda naga ini tidak hanya memiliki karakteristiknya sendiri, tetapi juga memiliki banyak tempat aneh, sangat berkarakteristik rasial. Tidak heran jika kepala naga dan kepala Pegasus tidak sabar untuk mengintegrasikan seluruh galaksi, bersama-sama membangun kapal perang, dan membangun kembali sistem kapal perang. Dengan cara yang terpisah, bahkan jika kapal perang ini ingin bekerja sama, tidak mungkin melakukannya.
Perbedaan antara kapal perang terlalu besar. Dia bisa melihat 300 kapal perang di depannya. Alasan mereka terlihat lebih rapi adalah karena jumlah ras yang sedikit. Di antara kapal perang yang saat ini terkonsentrasi, yang paling penting adalah kapal pendaratan suku Mantis, kapal pengangkut dewa dan iblis berlengan 8, dan kapal perang suku Naga dan Tianma. Total ada 20 kapal perang yang dikirim oleh para Dragons. Ukuran kapal perang itu kira-kira sebesar kapal perang. Tidak sebesar transporter para dewa dan iblis, tetapi dari segi ukurannya, rasanya itu juga merupakan tipe transportasi. Ketika dia bertanya pada Lanbo nanti, Lanbo menjelaskan hal yang sama. Metode pertempuran klan naga, pada kenyataannya, tidak berbeda dengan dewa dan iblis berlengan 8. Kekuatan tempur mereka yang paling kuat tidak pernah menjadi kapal perang, tapi seorang ksatria naga. Kali ini, kamu harus bisa melihat seperti apa pertarungan ksatria naga yang sebenarnya. Memikirkan hal ini, Lan Xuanyu tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Bai Xiu Xiu. Mereka tidak meluangkan waktu untuk berlatih taktik ksatria naga. Lan Xuanyu juga tidak terburu-buru, karena taktik ini mengharuskan Bai Xiu Xiu bertindak sebagai naga tempat duduknya. Bai Xiu Xiu akan sedikit melawan, dia sendiri merasa canggung dan tertunda. Kali ini, jika kerjasama antara ksatria naga dan naga benar-benar meningkat pesat, maka pertimbangkan untuk berlatih. Kapal perang suku Tianma relatif paling tampan, dan kapal perang putih memiliki keindahan yang ramping. Secara visual juga dinilai bahwa senjata dan perlengkapan lebih kuat. 35 kapal perang Pegasus harus benar-benar mampu melakukan pertempuran luar angkasa. Namun, Lan Xuanyu tidak bermaksud meremehkan kapal perang Federasi Longma. Alasan mengapa kapal perang rakyat memiliki situasi yang begitu beragam adalah, dalam analisis terakhir, hal yang paling penting adalah kekuatan ras bangsa Federasi Longma itu sendiri. Kognisi orang lain juga benar, kekuatan seorang ksatria naga, Feng Hao dulu tingkat dewa super. Bahkan jika itu tidak sebagus induk dari Federasi Manusia, itu tidak kalah dengan keberadaan fregat kelas Raja Naga. Fleksibilitas harus di atasnya. 18 ksatria naga setara dengan 18 fregat kelas Raja Naga. Anda dapat melihat seberapa kuat kekuatan bertarung dari dua Feng Hao dulu tingkat dewa super yang ditumpangkan bersama. Pada saat ini, komunikasi berdering, memberitahu Lan Xuanyu untuk pergi ke pertemuan. Lan Xuanyu meninggalkan plane ruang angkasa dan terbang menuju plane ruang angkasa Dragon Rache. Bai Xiu Xiu juga mengikutinya. Menerobos basis kultivasi tingkat dewa, dia sekarang dapat terbang di alam semesta sesuka hati bahkan tanpa menggunakan peralatan apapun. Terlebih lagi, dia dan Bai Xiu Xiu sama-sama memiliki baju besi naga ajaib. Lan Xuanyu terbang di luar angkasa mengenakan baju besi naga berwarna-warni, dan Bai Xiu Xiu, mengenakan baju besi naga pemakan es, ada di sampingnya. Meskipun cahaya pada armor naga berkurang, itu masih menarik perhatian di luar angkasa. Lan Xuanyu bahkan merasa bahwa terbang di depan banyak kapal perang dengan cara ini terlalu seperti target. Di sisi Dragon Rache, pintu perut bagian bawah kapal perang terbesar terbuka dan menahan mereka. Sudah ada staf dari klub Tianlong yang menunggu di sana. Memulihkan armor naga, Lan Xuanyu dan Bai Xiu Xiu langsung pergi ke ruang rapat di bawah kepemimpinan staf. Panjang kapal perang ini sekitar 2 km, yang dianggap sebagai andalan klan naga kali ini. Ketika saya datang ke ruang pertemuan, mereka semua adalah kenalan saat memasuki pintu. Duduk di tempat pertama, itu adalah kursi kedua naga langit, Zhong Zichang, Ksatria Naga Fajar. Tempat pertama di sisi kiri dan kanan Zhong Zichang adalah Raja Iblis bersenjata 8 dan Raja Belalang Emas. Dapat dikatakan bahwa barisan sedang berada di puncaknya. Seorang ksatria Pegasus yang belum pernah dilihat Lan Xuanyu duduk di bawah kepala dewa dan Raja Iblis berlengan 8. Meski mewakili suku Tianma, namun statusnya di suku Tianma jelas tidak setinggi Zhong Zichang di antara suku Tianlong. Selain itu, ada banyak orang kuat di ruang konferensi, hampir semuanya di level Dewa Super. Ada sebanyak 15. Ketika Lan Xuanyu dan Bai Xiu Xiu masuk, mereka segera menarik perhatian para Feng Hao Douluo. Munculnya, dua wanita cantik membuat seluruh ruang konferensi tampak sedikit lebih cerah. Saya telah melihat kursi kedua. Saya telah melihat Anda semua. Lan Xuanyu hanya membungkuk, dan membawa Bai Xiu Xiu untuk duduk di tempat terakhir. Meskipun dia sudah mulai muncul, pertemuan pertempuran semacam ini di tingkat Federasi Longma hanya bisa menjadi yang terakhir. Memiliki kursi sudah merupakan pengakuan besar atas statusnya. Zhong Zichang mengangguk sedikit ke dia, dan kemudian berkata, "Oke, semua orang di sini, mari kita rapat."
Dewa berlengan delapan dan Raja Iblis di sampingnya berkata, apakah Anda telah menemukan petunjuk? Kami telah menunggu selama beberapa hari. Zhong Zichang berkata, jangan khawatirkan para dewa dan iblis. Menurut penilaian kami, alam merah pasti tidak akan melewatkan kesempatan ini. Bahkan jika kamu tahu itu jebakan, kamu pasti akan datang. Dua rasi bintang utama tetap berada di bintang naga. Dan Pegasus, mereka pasti tahu ini. Untuk Scarlet Domain, ancaman terbesar adalah yang pertama. Jika mereka tidak ada di sana, bahkan jika langit dan bintang-bintang tersusun, alam merah tidak akan terlihat. Raja Iblis Dewa bersenjata delapan menyeringai, aku hanya berharap bisa datang lebih cepat. Kami telah gatal selama bertahun-tahun ini. Saya tidak tahu sudah berapa tahun saya tidak berpartisipasi dalam perang. Jika Anda tidak bertengkar, saya kira anak-anak saya akan melupakan perasaan berkelahi. Ya, cepat pergi berperang, tidak sabar. Orang yang setuju dengannya secara alami adalah Raja Belalang Emas. Keduanya adalah keberadaan yang paling militan. Satria Naga Fajar Zhong Zichang berkata, jangan khawatir, dua. Rencana pertempuran kami kali ini saat ini hanya diketahui oleh 4 klan. Tujuan utama kami adalah mengatur medan perang di langit dan bintang-bintang. Oleh karena itu, meskipun Crimson Realm mulai mengambil tindakan, kita harus menunggu perang terungkap sepenuhnya sebelum berpartisipasi. Salah satunya adalah menarik klan Tianhe sepenuhnya ke dalam air dan meminta mereka untuk meminta bantuan sekutu mereka, sehingga menarik lebih banyak pasukan di federasi ke dalam perang ini. Yang lainnya juga melibatkan Crimson Realm di sini, sehingga mereka tidak bisa menggerakkan medan perang, sehingga tidak mengancam tempat funda spiritual kita. Raja Iblis Dewa bersenjata delapan berkata, baiklah, itu terserah padamu. Namun, jika kursi pertama tidak datang, bagaimana jika Crimson Mother muncul? Zhong Zichang berkata dengan makna yang dalam, saat tiba waktunya muncul, yang pertama pasti akan muncul. Apalagi kami baru angkatan pertama. Ada dukungan di belakang. Selama lokasi perang ditetapkan di sini, mudah untuk mengatur tata letaknya. Untuk memanggil semua orang di sini hari ini, terutama untuk menetapkan misi tempur. Pertempuran ini didominasi oleh 4 klan kami. Setelah perang dimulai, harap menahan klan untuk maju dan mundur. Apalagi saat kekuatan musuh terlalu kuat, jangan memimpin. Sudut dewa berlengan delapan dan mulut iblis bergerak-gerak, berkata dengan ekspresi aneh, ini mungkin agak sulit bagi kami. Setelah anak-anak saya mulai berkelahi, saya tidak dapat mengendalikan mereka. Saya hanya dapat mengontrol diri saya sendiri. Jadi, ketika Anda menggunakan kami, hati-hati. Petik 2. Dia bukan penolakan tapi kebenaran. Dewa dan iblis berlengan delapan itu kejam di alam dan penuh kehancuran. Begitu kehancuran dimulai, tidak mudah untuk menghentikannya. Raja Gold Mantis berkata, kita seharusnya baik-baik saja. Tapi butuh waktu untuk mengontrol. Lan Xuanyu duduk di posisi terakhir dan mendengarkan, bagaimana keduanya merasa begitu tidak bisa diandalkan. Namun, orang adalah ras yang kuat, dan tidak mungkin. Zhong Zichang mengangguk dan berkata, hal yang sama berlaku untuk apa yang ingin saya katakan. Setelah perang dimulai, naga kami akan memimpin. Kami muncul di medan perang dengan alasan bahwa kami belum jauh dari mengumpulkan sumber daya sebelumnya, dan tidak akan dengan mudah membangkitkan kecurigaan dari alam Crimson. Kami memiliki kami. Bergabung, akan lebih mudah untuk melibatkan pihak lain. Saya akan duduk di sisi langit dan bintang-bintang sendiri. Perang akan berlalu dari awal. Setelah itu, Anda akan muncul di medan perang lagi setelah menerima sinyal saya. Tapi Anda tidak boleh mendesak. Jadi, saat saya pergi, seseorang perlu memimpin situasi secara keseluruhan. Solen 4 Chapter 1535 Usul. Lan Xuanyu mengangguk diam-diam, pengaturan Zhong Zichang persis sesuai dengan rencananya. Tian Hexin tidak kekurangan sumber daya, juga tidak kekurangan pejuang. Mereka juga pasti memiliki banyak kekuatan tersembunyi. Menempatkan medan perang di langit dan bintang kali ini juga untuk mengaitkan kekuatan tersembunyi mereka. Namun, klan Tianhe masih kekurangan Feng Hao Douluo Top. Tidak ada Feng Hao Douluo tingkat atas, dan begitu alam Scarlet menerima serangan pemenggalan. Klan Tianhe dapat runtuh dalam waktu singkat. Oleh karena itu, menurut rencana Lan Xuanyu, di awal perang, harus ada alasan yang masuk akal untuk membiarkan bantuan yang kuat keluar dan membantu klan Tianhe untuk menahan gelombang pertama. Menahan gelombang pertama, ada peluang besar untuk melanjutkan medan perang di langit dan bintang. Secara alami adalah yang paling aman bagi Zhong Zichang untuk pergi ke sana secara langsung.
Sebagai Feng Hao Doulo tingkat Dewa Super, bahkan ibu merah dari Raja Dewa setengah langkah ingin mempertahankannya bukanlah tugas yang mudah. Aku tidak bisa melakukannya. Jangan panggil aku untuk mengarahkan hal semacam ini. Pertarungan tidak apa-apa. Dewa berlengan 8 dan Raja Iblis menolak tanpa ragu-ragu. Dia benar-benar tidak pandai dalam hal ini, meskipun dia sudah menjadi yang paling bijaksana dari klan Dewa dan Iblis berlengan 8. Saya tidak suka menggunakan otak saya lagi. Tidak hanya dia memveto dia, dan ketika dia melihat ke atas, dia melihat ke arah Raja Mantis yang berlawanan dengannya. Mantis, kamu tidak baik. Raja Mantis awalnya ingin mengelak, tapi dia sangat marah ketika dia mengatakan itu. Kenapa tidak berhasil? Maksudmu aku bodah? Petik 2. Ya, apa kau tidak bodah? Kekuatanmu terletak pada cakarmu. Dewa dan Iblis berlengan 8 berkata sambil mencibir. Kalau begitu kau coba. Raja Mantis hendak mengambil koper itu. Cukup untuk kalian berdua. Zhong Zichang berteriak dengan dingin, dan kesadarannya yang kuat melesat. Fluktuasi kesadaran yang meledak dalam sekejap menyebabkan seluruh kapal perang sedikit bergetar. Raja Iblis bersenjata 8 dan Raja Belalang Emas terkejut. Pada saat itu, bahkan keduanya merasakan tekanan yang kuat. Kesadaran dewa orang ini sangat kuat. Zhong Zichang berkata dengan acuh tak acuh, saya tidak bermaksud menyusahkan kalian berdua. Saya mengundang Anda untuk datang hari ini karena saya harap Anda dapat melihat komandan yang akan menggantikan saya selanjutnya. Juga, saya berharap Anda berdua dapat mematuhi pengiriman setelah perang berikutnya dimulai. Raja Iblis Dewa bersenjata 8 berkata, nah, siapa itu? Li Jing yang ada di sana. Li Jing yang adalah nama depan Tianma. Saat dia berbicara, dia sudah melihat ke arah Ksatria Pegasus di sampingnya. Ksatria Pegasus yang dengan cepat melambaikan tangannya, berkata, saya tidak baik-baik saja, saya tidak pandai dalam hal ini, saya dapat meyakinkan keluarga Pegasus di sini, ia akan mematuhi pengaturan kursi kedua, Anda mengumumkan bahwa wajar kami mempercayai. Emas Raja Belalang berkata, klan Belalang kita baik-baik saja, saya khawatir beberapa orang dengan otot di otak mereka tidak akan mendengarkan. Setan Dewa berlengan 8 mendengus, anak-anak saya mendengarkan saya. Ketika kita melihat ke belakang, mari kita cari tempat. Zhong Zichang, Ksatria Naga Fajar, mengabaikan keduanya secara langsung, dan kemudian mengalihkan pandangannya ke posisi pertama. Lan, kemarilah. Lan Xuanyu tercengang sesaat, dan kemudian menatap Zhong Zichang dengan heran. Kursi berikutnya, aku. Dia menunjuk dirinya sendiri. Apa artinya ini? Yah, itu kamu. Rencana pertempuran ini awalnya dibuat olehmu. Kami hanya membantumu memperbaikinya berdasarkan situasi. Tidak ada yang tahu rencananya lebih baik daripada kamu ketika aku pergi. Aku juga percaya kamu memiliki kemampuan ini. Atur semuanya. Begitu pernyataan ini keluar, mata penonton langsung terfokus pada sisi Lan Xuanyu. Ini semua adalah Feng Hao Doulo tingkat Dewa Super, lebih dari 10. Tiba-tiba, Lan Xuanyu merasakan tekanan yang sangat besar. Kau tahu, selain Raja Iblis bersenjata 8 dan Raja Belalang Emas, baik Ksatria Naga atau Ksatria Pegasus juga hadir. Ksatria Pegasus masih menjadi yang teratas. Meskipun dia dan Bai Xiu telah dipromosikan ke tingkat dewa, mereka benar-benar bukan apa-apa di depan orang-orang besar ini. Lan Xuanyu berdiri, datang ke sisi Zhong Zichang, dan berkata dengan suara rendah, kursi kedua, tapi saya diam. Ini. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa Zhong Zichang akan memberinya perintah di sini. Ini sederhana itu luar biasa. Dengan begitu banyak Dewa Super, bahkan jika dia mengambil beberapa Ksatria Naga dari klan Naga, masih ada selusin Dewa Super yang bisa mendengarkannya. Selain itu, kekuatan ini sangat besar sehingga hampir dapat menentukan banyak situasi penting di medan perang. Zhong Zichang sedikit tersenyum dan berkata, berani memikul beban pada saat kritis. Saya yakin Anda dapat melakukannya dengan kursi pertama. Ini juga keputusan yang saya buat setelah berdiskusi dengan kursi pertama. Rencana tersebut diusulkan oleh Anda, dan Anda juga bertanggung jawab untuk melaksanakan rencana tersebut. Ini juga latihan untukmu. Dewa dan Raja Iblis, Raja Belalang. Jika kau keberatan, kau bisa mengangkatnya sekarang. Ksatria Pegasus pada dasarnya mendengarkan dia, dan sekarang dia duduk di sini. Suku Naga dan Tianma memiliki semangat yang sama. Namun, semua Ksatria Pegasus juga terkejut saat ini, dan mereka juga tidak menyangka bahwa ras naga akan mendorong Lan Xuanyu keluar. Bakat ini ada untuk dilihat semua orang,
dia akan mengalahkan Rookie di kompetisi Rookie masa depan, dan juga membunuh begitu banyak generasi muda yang kuat dari Dewa dan Iblis berlengan 8. Namun, dia masih terlalu muda. Bahkan bukan Ksatria Naga sekarang. Dia yang memimpin perintah di sini. Ini benar-benar sedikit. Dan situasi yang lebih mengejutkan belum datang. Raja Iblis Dewa bersenjata 8 memandang Lan Xuanyu dengan mata panas. Dia bertubuh besar, duduk di ruang konferensi ini, jelas dengan tekanan yang kuat. Saya setuju. Gadis ini baik-baik saja. Di antara naga muda, gadis ini adalah favorit saya dan paling dikagumi. Pertimbangkan untuk memberi saya menantu perempuan. Saya memiliki begitu banyak putra, Anda dapat memilih apapun yang Anda inginkan. Mulut Lan Xuanyu ada kedutan, dan tidak ada suara. Raja Gold Mantis mengerutkan bibirnya dan berkata, yang paling aku kagumi adalah meyakinkanmu. Kamu orang barbar berotot hanya menggertak dan takut akan kesulitan. Setan Dewa berlengan 8 mendengus dingin, kamu tahu betapa kentutnya. Kekuatan. Dengan kemampuan itu, biarkan anak dan cucu yang tidak bermoral datang. Aku akan membiarkan salah satu putraku menembak, kamu dapat mengirim 10. Mereka semua mencari gigi jika tidak bisa melawan. Kamu kentut. Raja Belalang Emas melihatnya lagi. Itu kejahatan. Namun disambut tatapan dingin sang Ksatria Naga Fajar. Raja Belalang Emas berkata, saya juga setuju, tetapi saya memiliki syarat. Zhong Zichang sedikit mengernyit, dan berkata, syarat apa? Raja Belalang Emas tersenyum, dan berkata, putra tertua saya pergi. Ini akan berperang. Sekarang, sebagai seorang komandan, menurutku keselamatan gadis biru itu sangat penting. Biarlah dia menjadi penjaga gadis biru. Anak laki-laki tertua saya akan menjadi pewaris saya dan generasi penerus Raja Belalang Emas. Ini sudah diatur. Seluruh klan setuju. Dengannya, perintah Lan ada di klan Mantis kita, sangat bagus. Petik 2. Lan Xuanyu memandang pria ini dengan heran, siapa bilang Raja Belalang Emas itu bodah? Patriark dari klan besar ini, tidak ada yang bodah. Apa hubungannya dengan putra tertuanya di sisiku? Rendam saya. Apakah saya beracun? Apakah kalian semua naik satu persatu? Saat ini, Lan Xuanyu memiliki 10.000 naga yang mengaum. Jika bukan karena pertarungan, dia benar-benar ingin menyerah pada orang-orang yang berencana untuk menyerapnya. Mata Dewa bersenjata 8 dan Raja Iblis langsung melebar, kamu ingin menjadi cantik. Kalian pasti tidak memiliki kentut yang baik. Aku tidak setuju. Raja Belalang Emas dengan jijik berkata, apakah aku bertanya padamu? Apa yang kamu bicarakan? Apakah Anda kepala klan naga? Apakah Anda ketua federasi? Bisakah Anda memutuskan? Jika Anda tidak bisa begitu saja membuka mulut. Dewa berlengan 8 dan Raja Iblis ingin mengatakan sesuatu, tetapi Zhong Zichang mengangkat tangannya untuk membuat pers virtual, tidak ada dua ini berisik. Dewa dan Raja Iblis, bukankah kau juga punya anak laki-laki? Metode Raja Mantis ini lebih baik, lebih mudah untuk memerintahkan tentara di bawah. Kenapa tidak memanggil putramu, dan putra tertua Raja Mantis, bantu Lan membuat saran. 8 lengan Dewa dan Raja Iblis menoleh beberapa kali dan berkata, tidak apa-apa. Biarkan saja putra bungsu saya datang. Putra bungsu saya juga seorang pangeran dan dapat mewakili saya. Solen 4 chapter 1536 Komandan Sementara. Lan Xuanyu melihat kedua orang tua itu, jangan katakan apapun. Ini bukan haknya untuk memutuskan. Dia awalnya berencana untuk duduk di gunung dan menyaksikan pertarungan harimau, mengamati kemampuan berbagai ras, dan mengamati metode pertempuran dari alam merah. Sekarang dia baik, dia langsung menjadi komandan perang ini. Identitas ini berubah terlalu cepat. Dia benar-benar tidak ingin memiliki dua petugas lagi di sisinya. Ini akan sangat merepotkan dia. Kami tidak punya pendapat, Ksatria Pegasus berkata dengan lemah, tapi matanya berkedip dan dia tidak tahu apa yang dia pikirkan. Faktanya, tidak peduli itu dia, Raja Iblis bersenjata 8, dan Raja Belalang Emas, mereka memiliki pemikiran di dalam hati mereka sekarang. Apa artinya biru ini dikirim ke posisi komando pada waktu yang begitu penting? Apakah dia benar-benar akan menjadi pewaris kursi pertama Tianlong berikutnya seperti rumor yang beredar? Jika ini masalahnya, maka memang perlu memiliki hubungan yang baik dengannya. Lan Xuanyu pada dasarnya bisa menebak beberapa pemikiran ini, tapi apa yang bisa dia lakukan? Jika dia benar-benar kepala naga langit, tampar mereka satu per satu dan keluarkan. Zhong Zichang berkata, jika ini masalahnya, maka sudah diputuskan.
Di sisi naga kita, Luolan tetap ada. Yang lain akan mengikutiku ke langit dan bintang. Aku juga berharap kamu bisa menepati janjimu. Perang ini menghadapi alam merah. Ini terkait dengan masa depan federasi, dan bahkan kelangsungan hidup. Raja Iblis bersenjata 8 dan Raja Belalang Emas keduanya mengangguk. Mereka secara alami tahu pentingnya perang ini. Kemampuan fagositik dari Crimson Realm tidak pilih-pilih. Pertemuan itu juga membahas tata letak perang berikutnya, dan butuh lebih dari 1 jam untuk berakhir. Setiap raja kembali ke kapal perangnya. Lan Xuanyu dan Bai Xiuxiu ditinggalkan oleh Zhong Zichang. Lan Xuanyu agak aneh di dalam hatinya, ketika dia berada di bintang surgawi, dia adalah orang pertama yang berbicara dengan dirinya sendiri, dan ketika dia mencapai garis depan, dia menjadi orang kedua setelah surgawi. Terlalu bagus juga merupakan masalah. Mereka semua menatap diri mereka sendiri. Namun, setidaknya di pihak Zhong Zichang, dia tidak merasakan ancaman apapun dalam hal itu. Ekspresi serius di wajah Zhong Zichang semakin melembut saat yang lain pergi. Apakah ini kecelakaan? Lan Xuanyu tersenyum pahit, ini memang kecelakaan. Kursi kedua, apakah ini tidak pantas? Mereka dapat mendengarkan, milikku. Zhong Zichang sedikit tersenyum dan berkata, jangan berpikir bahwa Raja Iblis bersenjata 8 dan Raja Belalang Emas benar-benar bodoh. Saat bertarung untuk ras mereka sendiri, mereka lebih pintar daripada raja dari ras manapun. Jika tidak mungkin membiarkan ras mereka menjadi salah satu dari 10 besar. Mereka semua adalah pria licik. Seperti Dewa dan Iblis berlengan 8, Dewa dan Iblis berlengan 8 memiliki banyak putra, tetapi pada akhirnya mereka memilih putra bungsu sebagai pangeran. Mengapa? 1. Untuk putra memperkuat persaingan dan tumbuh lebih cepat. Selain itu, ketika memilih ahli waris, yang pertama dia nilai bukanlah kekuatan, tetapi kebijaksanaan. Putra bungsunya adalah generasi penerus Dewa dan Iblis berlengan 8 yang dapat tetap tenang. Dia memilihnya, dan dia adalah salah satu dari generasi sebelumnya. Oleh karena itu, bahkan jika putra lainnya lebih kuat, putra bungsunya kalah menyedihkan di tangan Anda kali ini, dan dia tidak berniat untuk mengubah pangeran. Jika ada yang berpikir dia benar-benar bodoh, maka dia bodoh. Apa kamu mengerti maksudku? Mengerti. Lan Xuanyu mengangguk. Zhong Zichang berkata, jadi, untuk menghadapi orang-orang ini, Anda hanya harus membuatnya mengerti bahwa apa yang Anda lakukan selanjutnya baik untuk kepentingannya, dan mereka tidak akan meragukan pesanan Anda. Sebaliknya, bahkan pesanan yang paling sederhana. Saya khawatir sulit untuk memobilisasi mereka. Dengan kepintaran Anda tidak akan memiliki masalah dengan bimbingan yang tepat jika Anda menguasai ini. Lan Xuanyu berkata, ya. Zhong Zichang berkata, tahap ini adalah kesempatan bagi Anda. Jarang sekali, saya sangat optimis dengan Anda. Tapi saya ingin seluruh keluarga mengenali Anda, selain kekuatan masa depan dan potensi saat ini. Saya juga membutuhkan tahap ini. Terima kasih untuk kursi kedua, saya akan melakukan yang terbaik. Tak perlu dikatakan lagi pada saat itu, ini secara alami adalah hal yang baik baginya, meskipun hanya bagian dari pasukan Federasi Longma, itu dimiliki oleh ras yang kuat seperti ras Iblis Dewa berlengan 8 dan ras Mantis, serta Ksatria Pegasus. Dalam keadaan seperti itu, meskipun dia jelas tidak bisa meyakinkan kerumunan dengan kekuatannya saat ini, selama itu adalah transfer yang masuk akal, ras ini tidak akan melawannya. Bagaimanapun, dia sekarang mewakili ras naga. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Zhong Zichang, Lan Xuanyu dan Bai Xiuxiu kembali ke kapal perang mereka. Lan Bo sangat berkomitmen pada tugasnya dan bahkan tidak menanyakan tentang pertemuan tersebut. Kapal perang dimulai, mari kita pergi ke koordinat ini. Lan Xuanyu memberi perintah dan memberikan koordinat. Ya, kapal perang klan Yukong melepaskan mode diam dan terbang sesuai dengan koordinat yang diberikan oleh Lan Xuanyu. Tetapi segera, seseorang menemukan ada sesuatu yang tidak beres. Lan Bo ragu-ragu, Tuan Lan, ini sepertinya akan menuju ke pusat garnisun. Ini adalah... Nah, pergilah ke tengah. Lokasi pusat sebelumnya adalah kapal perang pada pertemuan sebelumnya. Zhong Zichang awalnya ingin dia tetap di kapal perang itu, tetapi Lan Xuanyu berkata bahwa ada banyak bawahan di pihaknya, dan tidak nyaman untuk membawa mereka ke sini. Itu sama di mana-mana. Tidak apa-apa untuk tetap di kapal perangnya sendiri. Zhong Zichang setuju. Pada saat ini, di luar jendela kapal perang di depan menyebar ke kedua sisi, meninggalkan lorong yang luas, bahkan yang asli semua flagship telah digantikan oleh posisi aslinya.
Kapal perang Lan Xuanyu awalnya berada di belakang kapal perang Dragon Rache, tetapi sekarang hanya bergerak maju. Ketika kapal perang berhenti, itu sudah berada di tengah-tengah seluruh garnisun. Apa yang sedang terjadi di sini? Lan Bo dan beberapa Feng Hao Doulo tingkat dewa dari klan Lan Hai terkejut dan tidak bisa dijelaskan. Lan Xuanyu berkata, nyalakan sistem komunikasi kita untuk memungkinkan kapal perang manapun untuk terhubung dan memelihara komunikasi. Selanjutnya, saya akan mulai menomori semua kapal perang kita. Anda akan merekam dan memelihara saluran sinyal komunikasi sesuai dengan jumlahnya. Sebagai sistem komando Star Wars murid saya, meskipun dia tidak benar-benar memimpin perang antar bintang berskala besar, dia pasti telah mempelajari semua pengetahuan. Ajaran Tang Zhenhua semuanya adalah konsep perintah yang sangat canggih. Sebagai komandan perang bintang, atau komandan armada, hal pertama yang harus dilakukan adalah menjaga kontak yang baik dengan semua kapal perang Anda sendiri dan dapat menghubungi kapal perang yang ingin Anda hubungi untuk pertama kali. Ini bisa dilakukan seperti tangan. Setelah perang dimulai, biarkan seluruh armada menerapkan taktik sesuai ide mereka sendiri. Untuk kapal perang Federasi Longma, Lan Xuanyu secara alami tidak dikenal, oleh karena itu, dia harus memberi nomor kapal perang ini dengan caranya sendiri. Dengan cara ini, saat berkomunikasi, dia hanya perlu menyebutkan nomornya, dan orang yang bertanggung jawab untuk komunikasi dapat menghubungi kapal perang yang ditunjuk sesegera mungkin. Selanjutnya, dia mencoba berkomunikasi dengan masing-masing kapal perang, dan hanya mengeluarkan perintah seperti gerakan maju, mundur, dan lateral untuk memastikan bahwa kapal perang yang dihubungi adalah kapal perang yang ditunjukkan di peta bintangnya. Pada saat yang sama, beberapa penyesuaian dilakukan pada pembentukan armada. Semua orang di suku Blue Ocean melaksanakan perintahnya, tetapi hati mereka terkejut. Sebagai marsekal klan Laut Biru, Lan Bo berpartisipasi dalam perang bintang. Dia tahu persis apa arti situasi saat ini. Kapal perang tidak bisa saling memerintah, dan orang tidak akan pernah mendengarkan perintah Anda. Di sisi galaksi Kuda Naga, perang sebelumnya adalah semua ras yang bekerja secara mandiri. Akan ada keterpaduan order, seperti bagaimana perintah klan Dragon, namun saat masing-masing klan menjalankannya, itu tergantung dari arti kepala klan masing-masing. Untuk kapal perang dari setiap balapan besar, komandan di sisinya membuat keputusan akhir. Tetapi bahkan kapal perang dari ras yang sama tidak dapat saling memerintah, dan hanya ada satu suara yang memerintah. Pada saat ini, meskipun Lan Xuanyu membiarkan kapal perang melakukan tindakan sederhana, dia mengubah bentuk seluruh formasi pertempuran. Apa artinya ini? Ini berarti bahwa seluruh armada Federasi Ryoma sekarang sedang disesuaikan di bawah komandonya. Mengapa semua kapal perang mendengarkan dia? Ini benar bahkan untuk kapal perang berlengan 8 para dewa dan iblis.